Sembahyang kubur merupakan tradisi masyarakat Tionghoa mengunjungi dan membersihkan makam leluhur, orang tua atau keluarga. Selain itu, sembahyang kubur juga menjadi momen berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Pada umumnya sembahyang kubur dilakukan pada festival Qingming, namun ada juga sebagian orang Tionghoa di berbagai tempat yang melakukan sembahyang kubur selain pada saat festival Qingming. Selain di daratan Tiongkok, sembahyang kubur juga dilakukan di Taiwan, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan negara-negara yang terdapat orang Tionghoa. Di Indonesia, sembahyang kubur dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada saat festival Qingming dan pertengahan bulan 7 dalam kalender Tionghoa. Sembahyang kubur pada festival Qingming dilakukan selama 15 hari dengan festival Qingming sebagai hari terakhir atau puncak perayaannya. Sedangkan sembahyang kubur pada pertengahan bulan 7 dimulai dari tanggal 1 sampai 15 kalender Tionghoa. Pada hari ke-15 atau pertengahan bulan 7 kalender Tionghoa, diadakan perayaan untuk memberi makan kepada arwah-arwah yang tidak ada keluarga atau yang ditelantarkan oleh keluarganya. Tahun 2021 ini menjadi sembahyang kubur yang berbeda akibat diterpa wabah virus corona atau COVID-19. Perbedaan tersebut dirasakan warga Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya tidak ada yang berbeda dari sebelumnya untuk ritual pelaksanaannya. Namun keterlibatan anggota keluarga yang hadir ke makam untuk melaksanakan sembahyang kubur memang sedikit dirasakan berbeda karena sanak family yang hadir tidak selengkap seperti biasanya. Hal ini juga dikarenakan kondisi yang sedang terjadi saat ini sehingga anggota keluarga yang berada di Jakarta mengurungkan niat untuk pulang ke Kalimantan. Mereka berdoa di sana dan juga mengirimkan uang untuk kebutuhan sembahyang kubur. Jauh hari sebelum pelaksanaan sembahyang kubur, seperti halnya yang dilakukan warga Tionghoa pada umumnya. Mendekati hari pelaksanaan, mereka menyiapkan kebutuhan lainnya seperti dupa lengkap dengan lilin dan properti lainnya hingga hidangan nasi, lauk, kue, dan buah-buahan. Semua yang dilakukan adalah sebagai wujud rasa syukur dan bakti kepada leluhur. Karena tanpa ada mereka, maka tidak ada kita hari ini. Dalam melaksanakan tradisi ritual sembahyang kubur, hal utama yang mereka lakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah dan demi kebaikan bersama yaitu dengan tidak berkerumunan dan selalu menggunakan masker di lokasi sembahyang kubur. Social distancing dan sesampai di rumah semua pakaian dicuci, lalu membersihkan diri. Adanya imbauan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Sungai Pinyu, meminta warga etnis Tionghoa yang ada di perantauan luar kota Sungai Pinyu, agar memutuskan tidak pulang kampung atau balik ke Sungai Pinyu, untuk sementara waktu selama status kejadian luar biasa. Ini untuk keperluan ritual sembahyang kubur bagi leluhur atau keperluan lainnya di kota Sungai Pinyu, tak menjadi hambatan. Dalam melaksanakan tradisi yang telah turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Apa yang menjadi maklumat pemerintah seyogyanya menjadi perhatian untuk dipatuhi bersama. Hal ini juga demi keselamatan bersama dan orang-orang di sekitar. Ia berharap dengan melaksanakan semua arahan dari pemerintah, dapat dengan segera memutus rantai penularan virus corona di negara Indonesia meski hal ini jelas sangat berdampak dalam pelaksanaan tradisi sembahyang kubur. Pemkot juga meminta mereka yang ada di Jakarta menahan diri untuk tidak pulang dulu. Bagi yang jauh dan tak bisa hadir bisa doa masing-masing di rumah. Ia yakin Tuhan dan leluhur mengetahui niat tulus apalagi dengan kondisi saat ini. Kemudian mereka yang ada di kota Sungai Pinyu dan sekitarnya yang dalam kondisi badan kurang fit diimbau juga agar berdiam di rumah saja dahulu. Untuk sembahyang kubur di awal tahun ini umumnya dikenal dengan sebutan Cengbeng atau Ciang Miang. Doa secara pribadi dirinya lebih kepada niat untuk mengenang budi jasa leluhur dan dengan rasa syukur serta ketulusan hati pergi ke makam leluhur untuk membersihkan makam.
Manusia yang masih hidup berupaya sebaik-baiknya menjadi orang agar tidak melakukan perbuatan yang memalukan nama baik leluhur. Malah sebaliknya perbanyak hal baik yang membawa manfaat bagi orang lain agar leluhur juga mendapatkan pancaran kebajikan dari para keturunannya yang masih hidup di dunia ini. Berharap semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan serta tetap menjaga keharmonisan sesama anggota keluarga. Dengan demikian, momen sembahyang kubur juga bisa menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam suasana penuh kehangatan. Selain itu, semua diharapkan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian bumi. Datanglah ke makam untuk dibersihkan dan tinggalkanlah makam dalam keadaan bersih dari sampah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan tim kesehatan serta semua pihak para relawan budiman serta masyarakat yang saat ini telah dan sedang berjuang untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menangani dan melawan wabah ini. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan dan petunjuk agar pandemik virus corona ini cepat berlalu. Amin.